Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La nabiyya ba'dah wa la hawla wa la quwata illa billah. Segala puji syukur kami panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah telah memberikan kita nikmat yang sebanyak-banyaknya, baik nikmat rohani ataupun nikmat jasmani. Dan paling utama-utamanya nikmat adalah nikmat iman yang masih melekat kepada diri kita, dan juga nikmat Islam. Salawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan beliaulah kita bisa mengetahui agama Islam, kita bisa mengetahui Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bisa mengetahui tujuan hidup yang sebenarnya. Saudaraku, masih kental di dalam ingatan saya ketika saya belajar di SMP Terbuka Negeri 1 Kumumas. SMP di mana ketika itu masih dalam proses bidayah, permulaan. Sungguh masa-masa tersebut merupakan masa-masa yang sangat terlukis indah di dalam hati saya, karena pada waktu itu saya dan teman-teman saya masuk sebagai duf'ah ula, yaitu siswa pertama kali yang masuk di SMP Terbuka. Dan otomatis karena pertama kali masuk di SMP Terbuka, fasilitas yang ada di SMP Terbuka masih terbatas, dan juga sarana atau prasarana di sana masih terbatas juga. Tetapi keterbatasan tersebut tidak mengurangi himmah dan semangat belajar saya untuk belajar meneruskan ke jenjang yang lebih tinggi supaya menjadi orang yang alim dan orang yang mempunyai ilmu. Hal tersebut merupakan sebuah cambuk bagi saya untuk lebih giat di dalam belajar, karena saya merasa saya dan teman-teman saya sebagai ujung tombak daripada SMP Terbuka, yang mana nantinya akan dilihat oleh adik-adik setelah saya. Setelah saya lulus dari SMP Terbuka, ternyata ilmu yang saya dapatkan dari SMP Terbuka tidak kalah dengan ilmu-ilmu yang didapatkan oleh siswa lain yang berada di SMP reguler, yang ternama ataupun yang biasa saja. Memang ada rumor ketika saya lulus dari SMP Terbuka bahwasanya ijazah yang ada di SMP Terbuka itu tidak bisa meneruskan ke jenjang yang lebih tinggi. Tetapi hal tersebut saya buktikan dengan saya meneruskan belajar di MAN Jember 3 yang ada di Jombang, Kencong. Setelah saya tes di sana dan masuk, dan hasil nilai daripada tes tersebut tidak kalah dengan hasil nilai yang dihasilkan oleh teman-teman SMP yang lain, dan juga ijazah saya diterima di sana. Saya di MAN Jember 3 itu belajar sebagaimana pembelajaran yang lebih baik daripada pembelajaran yang sebelumnya. Masalah fasilitas itu lebih memadai. Terus karena himmah yang ditancapkan oleh guru-guru pamong ketika di SMP Terbuka, bahwasanya seorang siswa itu tidak mengandalkan fasilitas yang ada atau tidak mengandalkan guru, yakni mengandalkan kesadaran diri kita untuk belajar dan untuk mencari ilmu, dan itu merupakan sebuah nilai plus dari SMP Terbuka yang mengajarkan kemandirian di dalam belajar. Saya giat di dalam belajar, akhirnya saya bisa masuk ke jurusan IPA. Jadi SMP Terbuka bukan hanya bisa masuk di jurusan IPS atau bahasa, tetapi di jurusan IPA juga bisa masuk. Setelah 3 tahun belajar di MAN Jember 3, saya keluar sebagai lulusan IPA. Alhamdulillah, atas pertolongan dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, saya bisa mendapatkan nilai yang baik. Terus setelah beberapa tahun, ada kabar dari Universitas Al-Ahqaf Hadramut Yaman bahwasanya Universitas Al-Ahqaf memberikan minhah dirasiyah,
yakni beasiswa kepada siswa-siswa Indonesia yang ingin belajar di Hadramut. Saya tertarik dan tertantang untuk mengikuti beasiswa tersebut karena saya ingin menjadi orang yang bermanfaat bagi negara dan bangsa dan juga agama. Dan juga sesuatu himmah yang kuat, bahwasanya himmatur rijal tuhdimul jibal. Cita-cita yang kuat itu dapat meluluhkan gunung yang kokoh. Saya belajar seperti lebih giat lagi di dalam mempelajari bahasa Arab, fikih, karena ujian-ujian yang akan diujikan di tes Universitas Al-Ahqaf itu mengenai ilmu syariah, terutama di dalam bidang bahasa Arab. Saya berterima kasih sekali kepada Ustadz Jufri Umar, yang mana beliau adalah guru yang paling saya cintai, yang mengajarkan di dalam bahasa Arab, mukalamah, mufradat, sampai saya ingat ketika itu kalau saya tidak hafal, saya didudukkan di pangku beliau, kemudian dibikin geli sampai saya itu jerah untuk tidak menghafalkan mufradat lagi. Dan alhamdulillah manfaat dari hal tersebut terasa setelah saya itu berada di tes untuk bisa masuk sebagai mahasiswa Al-Ahqaf. Alhamdulillah dari sekitar 1.500 orang se-Indonesia yang mengikuti tes beasiswa dari Universitas Al-Ahqaf, 130 orang yang diambil cuman. Dan saya saya cuman satu-satunya orang yang berbackground SMP terbuka. Saya sangat bersyukur sekali kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah telah menyampaikan saya untuk bisa belajar ke bumi Hadramut ini. Nah, di bumi Hadramut ini, di Universitas Al-Ahqaf dan di Ribat atau di madrasah-madrasah yang lainnya, bukan hanya orang dari Indonesia saja yang belajar di sini. Ternyata banyak dari negara-negara lain seperti negara tetangga, yakni Saudi, Pakistan, India, Kenya, dan juga Malaysia, negara tetangga kita. Juga ada yang dari Kanada. Nah, untuk bisa sebagai istilahnya studi banding, bagaimana kita bisa mengetahui pembelajaran yang ada di negara-negara lain dan yang ada di Yaman, apakah belajar di Yaman itu adalah belajar yang efektif di dalam bahasa Arab atau di dalam memahami ilmu syariah yang lain, fikih, usul, tafsir Quran dan sebagainya. Bisa mengetahui perbandingan antara belajar di Indonesia, di Yaman, dan di negara-negara lain. Lebih baik kita tanya satu teman saya yang datang dari Kanada ke Yaman ini untuk belajar, sama seperti halnya saya. Assalamualaikum ya Mahmud. Kaif al-hal? Alhamdulillah. Mabsut? Alhamdulillah. Khair? Alhamdulillah. Bas nahnu banas'ala fi umuri dirasah, hal wajadta dirasah fi hadal madrasah ahsanul hal am dirasah fi biladika ahsan? أنا رأيت العلم هنا أنفع وأحسن. ثم كيف بالنسبة للبرنامج والترتيب الذي موجود في هذا المدرسة؟ لا بأس، يعني لابد في تعب قليل لكن جميل. ثم كيف بالنسبة إلى الإسلام في بلادك كندا؟ هل هناك مسلم كثير أم قليل؟ أما بالنسبة للمسلمين قليل جدا والكفار كثير أكثر. إذا جئت إلى هذا المنطقة لأجل دراسة أقوى وبعدين ترجع إلى بلادك تحمل الإسلام لكي يكون الإسلام منتشرا في العالم. صحيح. ثم كيف بالنسبة المعاهد في هناك في دراسة الإسلامية في كندا، هل موجود أم لا؟ قليل. العلماء قليل هناك، لذلك الأربطة قليل، لكن إن شاء الله في المستقبل نرجو من الله يعني إن شاء الله سينفتح بعض المدارس. آمين. ونرجو من الله أن يجعل الله
ayaj'alakallaha syakhsan nafi'an linnas wa taftah ribat wa madaris al-islamiyah kathir fil Kanada. Amin. Syukran jazakallah khair ala ikhwan. Itulah sebagian gambaran yang ada di Kanada, bahwasanya pembelajaran di Hadramut di Yaman ini lebih baik dari pembelajaran yang ada di Kanada binisbah pembelajaran yang syariah mengenai bahasa Arab, fikih, usul dan sebagainya. Yang kedua, mari kita tanya teman saya yang datang dari Malaysia belajar di Hadramut ini, bagaimanakah perbandingannya antara Hadramut? Bagaimana, punya kabar? Alhamdulillah bikhair. Kami akan menanyakan sebuah pertanyaan mengenai pembelajaran yang ada di Malaysia dan pembelajaran yang ada di Hadramut. Bagaimana menurut kamu belajar di Hadramut itu lebih baik dan lebih kuat Islamnya, yakni pembelajaran bahasa Arabnya dan juga fikih, atau di Malaysia? Alhamdulillah, di Hadramut ini pembelajarannya sangat bagus. Kerana di Malaysia itu kita belajar melalui kitab Jawi dengan terjemahan daripada kitab-kitab Arab. Tapi di sini kita belajar daripada kitab-kitab Arab yang mana tempatnya banyak barakah, yang lahirnya para ulama dan tempat yang mana didoakan oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Terus kamu merasa pembelajaran yang ada di Malaysia itu sedikit? Pelajaran di sana banyak, ilmu di mana-mana pun kalau dicari itu banyak. Tapi di sininya kerana tempatnya untuk kita menguasai bahasa Arab atau ilmu fiqh ini, dia mudah. Baik, terima kasih atas jawaban dari semuanya. Semoga Allah menjadikan kamu orang yang bermanfaat. Pulang ke Malaysia, buka madrasah yang banyak, madrasah seperti yang ada di Hadramut dan juga yang ada di Indonesia atau negara-negara Islam yang lainnya. Amin. Amin. Syukran jazakallah khair. Itulah saudara, mengenai tentang diskusi atau pertanyaan perbandingan masalah belajar. Jadi Hadramut itu tidak kalah jauh dengan Kairo. Binisbah untuk pembelajaran bahasa Arab itu bagus, dan orang yang datang ke sini kebanyakan tidak bisa bahasa Arab, cukup dengan sebulan atau 2 bulan sudah bisa memahami dan bisa berbicara bahasa Arab. Saudara-saudaraku yang berbahagia, sebagai kakak daripada lulusan saya pertama kali dari SMPTRK, saya cuma bisa memberikan pesan kepada adik-adik saya supaya jangan putus asa di dalam belajar. Walaupun rumor-rumor dari masyarakat bahwasanya SMP terbuka dipandang mungkin sebelah mata, tetapi sebenarnya SMP terbuka mempunyai nilai yang lebih, nilai plus, yakni pembelajaran yang mandiri. Jangan sampai merasa kecil daripada orang lain, buktikan kalau kalian itu bisa. Laisal fata ma yaqulu hada abi lakinnal fata ma yaqulu ha nada. Kalau di dalam bahasa kolonnya dikatakan, it is not a man who say here my father, but the man one who say here I am. Bukanlah seorang pemuda yang jika dia mengandalkan bapak atau keturunannya, tetapi seorang pemuda adalah seseorang yang mempunyai cita-cita yang tinggi dan semangat di dalam dengan dirinya sendiri untuk mendapatkan cita-cita tersebut. Dan juga yang kedua, pesan saya supaya cinta kepada para guru dan juga cinta kepada
tanah air. Alangkah bagus apa yang dikatakan oleh penyair Arab Abu Bakar Balfaqih, Agulu laugal ma ahibbak walabak ma arda bi qurbak walau birrih lau habba min himak. Apa yang aku katakan, apa yang harus aku kerjakan jika aku benar-benar mencintai kamu. Andaikan di situ ada badai topan yang menghadang dari arahmu, aku akan menerjangnya sebagai bukti bahwasanya aku mencintaimu. Hubul waton minal iman. Jadikan cinta di dalam tanah air dan juga cinta di dalam agama itu menjadi nomor satu di hati kita, supaya kita lebih semangat di dalam belajar dan tidak mempunyai rasa putus asa di dalam belajar. La tai'asu min rahmatillah. Janganlah kalian putus asa dari rahmat What Allah. can we do now? Apa yang bisa kita lakukan sekarang, maka lakukanlah untuk diri kita, masyarakat, agama, nusa dan bangsa. Selamat beraktivitas, semoga selalu di dalam kesuksesan dan di dalam rahmat Allah dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Walafuminkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.